Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Halo. Kenalin, nama saya Huzaifah Aini. Saya bersama rekan saya Chandra JJ, saya. Ya, di sini kita nggak sendiri nih guys. Ya. Kita di sini bareng sama Bapak Dr. Agus Purwo. Yang kebetulan beliau ini adalah purnawirawan TNI. Benar Bapak? Benar. Alhamdulillah betul. Ya. Nah, mungkin kita sapa dulu Bapak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Semoga baik-baik Mbak terus ya Aini Pak juga ya. sama Mas Chandra ya, baik-baik ya. Amin, amin, amin. Kalau untuk akhir-akhir ini kesibukannya apa nih Pak? Waduh ya, biasa kan kita lagi di Unsurya ya. Jadi ya membantu Pak Rektor lah ya. Wih, Untuk sibuk apa? nih. Ya ini ya supaya Unsurya ini bisa berjalan sesuai harapan. Amin. Amin. Amin ya Allah, amin. Amin. Semoga Gitu. terlaksana. Dan saya dengar-dengar nih baru-baru ini Bapak diangkat sebagai Kepala LPKIK Unsurya, benar ya Pak ya? Iya betul. LPKIK itu apa sih ya? Iya, jadi kita pengen tahu nih Pak nih. Iya. Betul. Jadi gini Mbak Aini ya sama Mas Chandra. Ya. Memang betul lembaga ini baru. Jadi ini adalah hasil kreasi atau inovasi Pak Menteri kita itu ya, Menteri Pendidikan itu. Jadi ada kegiatan inovasi. Jadi akhirnya itu ditangkap oleh Yasau ya. Yasau itu yayasan yang mempunyai Unsurya ini gitu. Jadi akhirnya membuat satu lembaga baru yang namanya Lembaga Pusat Kajian Inovasi dan Kewirausahaan. Oh, berarti Jadi itu kepanjangan dari LPKIK tadi betul. Pak ya. Jadi urusannya itu ada 3 ini. Ya. Ada kajian, ada inovasi, terus ada lagi kewirausahaan. Oke, berarti ada 3 nih faktornya Pak ya. Iya, kira-kira itu. Lalu ngapain sih Pak harus ada LPKIK di Unsurya gitu? Waduh, iya ini. Kan kita Panjang ini tahu ceritanya ya. Benar. Jadi begini ya, sebelum saya ke LPKIK, kalau kita lihat Unsurya ini kan universitas ya, bidang pendidikan. Kita tahu pendidikan ini kalau kata pakar ya, pendidikan itu merupakan paspor untuk masa depan. Iya. Jadi kalau memasuki masa depan itu paspornya ya pendidikan itu. Ya. Ada lagi yang bilang itu bahwa pendidikan itu merupakan strategi untuk memasuki masa depan. Itu Nelson Mandela yang menyampaikan. Jadi terkait itu tentu tidak diam diri ya untuk menangkap apa yang diinginkan oleh Pak Menteri itu ya. Jadi kan begini, kalau selama ini di pendidikan itu kan heavy-nya kan hanya riset saja ya. Riset itu kan hasilnya apa? Hasilnya kan paper atau apa ya, jurnal begitu ya. Padahal ini untuk agar jurnal ini atau hasil riset ini bermanfaat untuk masyarakat, itu masih ada jalan panjang itu, ya kan? Benar. Supaya apa bisa dimanfaatkan oleh masyarakat ya. Nah, maka itulah diperlukan upaya-upaya usaha-usaha, makanya di Unsurya itu membuat lembaga baru yang namanya LPKIK ini. Jadi, nah di samping itu yang kedua bahwa ini adalah salah satu bentuk transformasional oleh Unsurya. Jadi transformasional Unsurya begini maksudnya. Unsurya melihat bahwa tantangan ke depan itu kan luar biasa. Jadi untuk dapat bertahan ya menghadapi tantangan masa depan itu Unsurya harus melakukan perubahan. Tapi perubahannya itu bukan perubahan yang disuruh orang lain, bukan. Tetapi transformasional, artinya perubahan yang berasal dari dalam. Jadi Unsurya itu pengen berubah sendiri begitu ya. Pengen berubah, jadi makanya didirikanlah lembaga ini yang menaungi kegiatan-kegiatan pemanfaatan hasil penelitian. Kan penelitian banyak sekali ya. Jelas. Itu yang kedua. Dan yang ketiga itu bahwa Unsurya ini juga peduli terhadap inovator-inovator itu gitu loh. Makanya dengan adanya lembaga LPKIK inilah ya, melalui lembaga ini
nanti para inovator-inovator itu bisa termanfaatkan sehingga kinerjanya itu bisa bermanfaat untuk masyarakat. Amin. Ya. Menaungi berarti ya Bapak? Ya, menaungi itu kan. Nah, terus jadi yang keempat itu bahwa di Unsurya ini banyak sekali hasil-hasil kajian atau hasil hasil penelitian itu. Jadi boleh dibilang bahwa Unsurya ini gudangnya inovator. Ya, jadi kalau nggak dinaungi nanti dalam bahasa Inggrisnya keleleran gitu ya. Makanya harus ada lembaga LPKIK itu. Saya kira tepat Pak Rektor atau Yasau itu membentuk lembaga baru di Unsurya ini namanya LPKIK. Nah, gitu kira-kira Mbak. Ya. Nah, jadi gini Pak, untuk LPK, jadi kita udah mengetahui nih Pak nih, kenapa harus memang LPIK ini harus ada di Unsurya gitu. Ya, nah, mungkin boleh kita tahu sedikit nih Pak untuk LPIK tersendiri itu kegiatannya seperti apa sih Pak? Kalau kita boleh tahu nih mungkin bergerak di bidang seperti apa gitu kan. Tadi kan juga ada faktornya kewirausahaan, kemudian tadi ada beberapa tadi saya agak lupa tadi. Jadi mungkin kegiatannya seperti apa nih Pak nih? Iya, jadi intinya itu kan begini ya. Ini kan lembaga salah satunya kan inovasi. Inovasi ini kan hasil inovasi juga ya dari Pak Menteri kita itu. Jadi sekarang di Kementerian Dikbud Ristek itu ya, itu ada program namanya MBKM ya, MBKM. Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah itu intinya membuat para dosen atau para mahasiswa itu untuk berinovasi gitu, untuk berinovasi. Nah kira-kira itulah. Jadi selama ini kan ibaratnya ya sudah ada gitu ya, sudah ada kegiatan-kegiatan udah banyak sekali, apalagi Unsur ya banyak sekali ya kegiatan-kegiatan terkait dengan inovasi-inovasi itu. Tapi supaya lebih melembaga ya, makanya ada inilah lembaga itu. Jadi kegiatannya banyak sekali banyak Pak ya tentunya. Oke. Lalu kira-kira kan tadi Bapak menyebutkan untuk namanya inovasi ya Pak ya. Nah, pertanyaannya adalah kenapa sih kita harus berinovasi gitu Pak? Waduh, ini pertanyaan luar biasa ini. Ini Kenapa pertanyaan anak muda ini. Berinovasi? Kenapa harus berinovasi ini luar biasa ini. Jadi begini ya, kan tadi saya bilang tantangan-tantangan abad 21 ini kan luar biasa ya. Kalau selama ini kita lihat ada VUCA ya, ada VUCA. VUCA itu apa ya? Volatility ya, ketidakstabilan. Terus U-nya itu uncertainty ya. Terus C-nya itu complexity. Terus A-nya itu ambiguity. Dan terakhir H-nya itu adalah hyperconnectivity. Itulah tantangan-tantangan masa depan. Jadi kondisi sekarang itu serba tidak stabil ya, serba tidak menentu gitu ya, serba kompleks begitu ya, saling ketergantungan begitu ya. Jadi itulah akhirnya kita ini perlu berinovasi di lingkungan kita Pak ya. Iya, jadi contohnya misalnya ini ya. Kenapa negara-negara tertentu itu bertahan di pasar global? Itu bukan karena misalnya ya Cina saya lihat kan sekarang menguasai pasar. Itu ya salah satunya bukan karena ideologinya komunisnya atau karena ekonominya bukan, tapi karena inovasinya. Dia mampu menciptakan misalnya ada negara-negara itu menciptakan teknologi membuat produk gitu ya. Ya, membuat mobil yang tanpa sopir misalnya gitu. Ada teknologi begitu ya. Nah, begitu ya. Jadi termasuk gen itu tanpa bahan bakar gitu ya. Macam-macam seperti itu. Itu kan menggerus semuanya ya. Jadi negara-negara yang maju itu ya bisa berinovasi seperti itu yang bertahan. Ya, jadi makanya harus berinovasi kita. Kalau enggak ya bablas kita. Ya. Bablas. Benar. Gitu. Nah Pak, tadi kita sudah berbincang sedikit. Jadi
Ini mungkin buat adik-adik di rumah dan teman-teman di rumah mungkin pengen tahu nih Pak, kenapa kita harus kuliah di Unsurya nih Pak? Waduh, ini yang kuncinya ini sebenarnya. Ini yang harus ditunggu-tunggu, ini yang paling ditunggu-tunggu ini. Yang jelas Unsurya itu sudah eksis sudah sepuluhan tahun eksis ya. banget ya. Udah puluhan tahun ya. Di samping itu lokasinya juga sangat strategis ya. Sangat strategis. Di pintu bandara ya, pintu bandara Halim. Pintu bandara banget, deket Jadi banget. bisa dari manapun bisa ya. Iya. Jadi lokasinya gampang digapai Gampang ya. diakses ya. Gampang diakses tuh ya. Mau lewat Cililitan bisa, mau Ya. dari perempatan Cawang itu juga gampang sekali. Insya Allah aman lah. Aman ya. Aman. Iya ya. Tentu ya. Insya Allah aman. Terus Yang paling penting aman dulu Pak ya. itu kampus hijau, Kampus ya kan? hijau. Nah, yang paling penting satu lagi, Apa itu, ada lagi. Kalau masuk parkirnya gratis. Gratis. Ada Parkirnya ini pasti gratis. mikirnya ke sini nih bayar nggak ya gitu. Tentunya Iya. fasilitas juga ada di dalam Nah, gitu ya Pak ya. iya. Jadi, nah di samping itu ada satu lagi juga ya. Jadi kita ini kebetulan kan Unsurya ini miliknya miliknya Yayasan Angkatan Udara ya. Ya, Kedirgantara. Jadi informasi-informasi misalnya kan ada teman-teman yang barangkali berminat ya untuk masuk TNI Polri itu gampang sekali, Wah, PK. cepat sekali masuk Ya, APK. Itu informasinya sangat cepat sekali kita peroleh. Karena ada ini Oh, Pak ya. iya. Informasinya cepat ya, Sip akurat lah. sekali gitu ya. Padahal disiplin loh kita. Wah, itu Jelas. sip. Banyak Ya. banget loh poin positif Oh, yang iya. bakal adik-adik semua dapetin kalau masuk Unsurya. Ya, benar. Iya. Jadi makanya jangan ragu untuk masuk Unsurya Nah, gitu Pak. jangan ragu. Jangan ragu, jangan berpikir 2 kali sampai 10 kali. Iya. Jadi setelah sudah adik-adik lulus, teman-teman Iya. sudah lulus, langsung masuk Unsurya. Ya, bila perlu. Kalau kurang jelas datanglah sama saya. Langsung tanyakan ke Bapak aja langsung. Mungkin bisa langsung komen juga di bawah kali Ya, ya. buat langsung teman-teman komen di bawah adik-adik yang seperti mau apa tahu. nih Iya. gitu kan. Dan Unsurya membuka jalan itu untuk bertransformasi mengikuti perkembangan zaman begitu Iya, ya Pak ya. iya, iya, Benar. iya. Dan harapan Bapak nih untuk teman-teman dan anak-anak milenial zaman sekarang. Wah, iya Kan milenial udah nih. sangat serba gadget tuh Pak. Iya, iya betul. Jadi Teknologi begini banget ya. sekarang. Apa-apa teknologi kan sekarang. Jadi begini ya, sekarang jangan diem. Nah, seperti itu. Jadi anak-anak muda sekarang diharapkan begini ya. Jadi untuk itu kita tidak cukup anak muda itu mempelajari yang selama ini mencari IQ tinggi, seneng ya, punya IQ tinggi ya. Terus satu lagi yang namanya emotional quotient, yaitu ya. Terus yang ketiga perlu lagi meningkat ada spiritual quotient ya, itu anak muda sekarang. Nah, kalau di Unsurya lain lagi. Unsurya udah meningkat lagi dalam rangka mengikuti perkembangan dan menghadapi tantangan itu tidak hanya itu. Diperlukan lagi yang namanya adversity quotient, yaitu kemampuan seseorang itu untuk untuk bangkit kembali setelah dia jatuh. Nah, jadi sekarang pilihan anak muda itu bukan lagi winning or losing, menang atau kalah, bukan itu sekarang. Tapi mencoba Sekarang bangkit gitu adalah ya. sekarang yang menjadi slogan anak muda adalah winning or learning. Winning or Bukan losing. Jadi nggak berpikir kalah lagi. Jadi Belajar dari kesalahan. jadi yang hanya di pikiran hanya 2, menang atau belajar. Iya, Jadi jangan menang atau kalah, bablas kalau gitu ya. Itu adversity quotient. Nah, di samping itu juga diperlukan EQ. EQ itu kemampuan untuk untuk beradaptasi, ya, adaptasi ya. Dan yang terakhir yang paling penting adalah DQ ya, DQ terakhir itu digital quotient. Nah, jadi ada 6 sekarang tuh ya, bukan lagi 3 ya. Jadi kita ada 6. Nah, itulah ya, makanya saya mengajak para anak muda semua ya teman-teman ya. Milenial nih. Ayo ke Unsurya, lihat Unsurya ya. Sekarang yang telah berinovasi dalam rangka transformasional ini. Ya, berarti Oke, saya kira itu ya. untuk teman-teman di luar sana jangan ragu untuk masuk di Unsurya Nah, gitu itu. Pak ya. Oh iya, sekarang luar biasa dream Unsurya. kampus lah. Ya. Anak Nah, zaman kampus sekarang impian. kalau mau bahas masa depan yang Ya. sangat kekinian masuk Unsurya berarti. Jelas. Sip. Iya. Pastinya Oke. harus seperti itu. Nah, Setuju, buat ya. teman-teman di rumah mungkin kita closing segitu aja kali Bapak Iya, ya. oke, terima kasih ya. Nih, buat Bapak juga terima kasih nih buat Terima waktunya nih kasih, Pak nih ya. kita berbincang-bincang gini Iya, kan. iya, Oke. Stay safe, stay Ya. connected, jaga kesehatan. Kita cabut, bye. Bye.